Halo guys, perkenalkan aku Hendy. Aku saat ini sedang berkuliah di salah satu College of Technology atau Kosen di negeri Sakura, Jepang dengan beasiswa Mon Bukugakusho atau beasiswa Max. Buat kalian yang ingin kuliah di Jepang dan pengen tahu cerita aku bagaimana bisa sampai di Jepang, tonton video ini sampai habis ya. Halo guys, Ohishashiburi. Setelah sekian lama nggak upload video YouTube, akhirnya aku bikin video lagi. Sebenarnya nggak tahu ya nanti kedepannya bakal rutin atau enggak buat video YouTube. Cuman dari teman-teman dekat aku banyak yang request buat aku untuk bikin video selama di Jepang, entah itu vlog atau ya video pembelajaran. Dan kebetulan sekarang lagi liburan musim panas, jadi aku buat video ini. Oke guys, sedikit disclaimer dulu. Di video ini aku nggak akan ngebahas tentang detail beasiswa Max seperti apa, seperti syarat-syarat dan juga detail tahapan seleksinya itu enggak. Tapi aku pengen fokus ke cerita bagaimana pengalaman aku bisa sampai mendapatkan beasiswa Max ini. Nah, kalau teman-teman pengen lihat atau pengen tahu lebih detail tentang beasiswa Max, kalian bisa cek aja websitenya. Nanti aku coba taruh di link deskripsi atau bisa tonton YouTube dari teman-teman aku. Juga beberapa ada yang bikin video YouTube yang ngebahas tentang Max, jadi teman-teman bisa cek videonya di sana. Buat yang belum tahu, aku lulusan SMK, tepatnya SMK Semak Bogor atau biasa disebut dengan Semakbo, jurusan Kimia Analisis. Nah, setelah lulus dari Semakbo, aku itu bekerja di salah satu perusahaan pangan yang terletak di Karawang sebagai analis mikrobiologi. Saat bekerja, sebenarnya aku tuh masih punya keinginan yang kuat banget buat kuliah. Aku masih punya semangat belajar yang tinggi, dan aku rasa aku nggak bisa melakukan pekerjaan yang sama setiap hari. Tapi karena kondisi ekonomi keluarga yang nggak memungkinkan, jadi aku cuma punya dua opsi. Pertama, kuliah sambil kerja atau kuliah dengan kelas karyawan atau kuliah dengan beasiswa. Nah, terus sekitar bulan Agustus atau September 2021 gitu, aku ngeliat adik kelas aku namanya Alfi, dia buat Instastory foto lagi di Kedubes Jepang gitu, pokoknya sekitar Kedubes Jepang. Terus aku penasaran dong, dan aku reply story-nya. Setelah aku tanya, ternyata dia itu baru banget abis pengumpulan berkas secondary screening beasiswa Max program Kosen. Nah, terus aku kaget dong. Wah, seriusan dia lolos beasiswa Max gitu. Terus aku coba tanya-tanya nih lebih lanjut tentang beasiswa Max ke dia. Sejujurnya aku udah tahu tentang beasiswa Max ini sejak lama, karena ada beberapa dari kakak tingkat aku yang sebenarnya jauh, kayak 5-6 tahun gitu, dia juga dapat beasiswa Max dan sempat sharing juga ke sekolah aku, tapi waktu itu belum kepikiran. Dan setelah ngelihat Alfi ini dia berhasil lolos ke beasiswa Max, aku jadi semakin termotivasi untuk ikut seleksi beasiswa Max ini. Setelah banyak tanya-tanya dan juga research, akhirnya aku memutuskan untuk coba daftar beasiswa Max keberangkatan tahun 2023. Tapi kalau misalnya ini bukan rezeki aku akan melanjutkan kuliah sambil bekerja atau kuliah kelas karyawan di Indonesia. Beberapa alasan kenapa aku pilih beasiswa Max. Yang pertama, tahapan seleksinya itu nggak ribet. Semua dokumen bisa aku persiapkan tanpa harus ikutan tes ini, tes itu. Terutama di beasiswa ini itu sertifikat bahasa Inggris seperti TOEFL dan IELTS itu nggak diwajibkan. Jadi buat aku ini sangat diuntungkan. Yang kedua, fasilitas beasiswanya oke banget. Selain uang kuliah dibayarin oleh pemerintah Jepang, aku juga dapat uang saku yang menurut aku ini sangat cukup, lebih dari cukup. Dan juga aku dapat tiket pulang pergi Indonesia-Jepang. Terus juga aku diperbolehkan untuk kerja part-time di sini. Jadi sewaktu-waktu aku butuh uang atau keluarga aku butuh uang, aku bisa kerja part-time. Yang ketiga, beberapa kakak tingkat aku itu tinggal di Jepang. Dan juga ada saudara aku juga yang tinggal di Jepang. Jadi kalau misalnya aku mengalami kesulitan, aku ada tempat untuk bercerita. Oke, singkatnya, untuk lulusan SMA dan SMK, ada 3 program dari beasiswa Max yang bisa kalian daftarkan. Yang pertama itu ada Gakubu atau S1, yang kedua itu ada Kosen atau setara D3, dan yang ketiga ada Senshu atau setara D2. Dan di sini aku mendaftar program Kosen atau yang setara dengan D3. Nah, penjelasan tentang program Kosen dan alasan kenapa aku pilih program Kosen akan aku bahas di video terpisah ya. Oh ya guys, sebenarnya awal-awal orang tua aku nggak ngizinin untuk aku melanjutkan studi ke luar negeri karena mungkin jauh dari keluarga ya. Tapi karena tekad aku yang kuat, aku coba terus negosiasi dengan orang tua aku. Jujur tahapan ini cukup panjang dan aku ngerasa bahwa untuk melakukan sesuatu itu butuh ridho dari orang tua. Jadi aku benar-benar kasih penjelasan ke orang tua aku bahwa studi di Jepang itu merupakan opsi yang baik. Oke lanjut, setelah aku dapat izin dari orang tua, aku memutuskan untuk coba belajar bahasa Jepang. Aku belajar hiragana, katakana, grammar dari beberapa tempat tes online.
yang murah-murah lah, karena uangnya juga nggak cukup kan. Terus di akhir tahun 2021, aku coba mulai mengerjakan soal-soal past paper, terutama bagian matematika dan juga kimia. Nah saat itu, entah karena aku yang udah lama nggak belajar atau memang soalnya sulit, aku merasa kesulitan dan cukup frustasi. Akhirnya aku memutuskan untuk fokus belajar matematika dan kimia dan mengesampingkan belajar bahasa Jepang. Karena aku dengar-dengar dari para awardee bahwa kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Jepang pun, itu nggak jadi masalah. Lalu di awal tahun 2022, aku ikut semacam les persiapan beasiswa Max. Kalau nggak salah saat itu lesnya nggak mahal, cuman 700.000 itu untuk satu program sampai selesai. Di sana aku dibantu untuk prepare dari mulai seleksi dokumen sampai selesai wawancara. Jujur, les ini sangat membantu banget, terutama karena langsung dibimbing dari para awardee dan banyak juga dikasih tips dan trik untuk bisa lolos. Aku juga banyak dapat latihan soal yang menurut aku sulit untuk didapatkan atau dicari sendiri buat aku karena mungkin keterbatasan informasi. Selain itu, aku juga jadi punya teman belajar bareng. Kami hampir belajar tiap hari lewat Discord, bahas soal, terus juga saling cerita-cerita pengalaman masing-masing. Dan alhamdulillah, kalau nggak salah sekitar 5 atau berapa gitu dari kami itu berhasil lolos beasiswa Max program Kosen dan sekarang jadi teman seangkatan di sini. Oh ya, ada juga teman aku dari Smakbo yang juga ikut seleksi beasiswa Max tahun 2023 dan kita juga saling belajar bareng dan alhamdulillahnya dia juga lolos beasiswa Max tahun 2023. Oh ya, ujian Max program Kosen itu terbagi jadi 2 tahap. Yang pertama ada primary screening, yang kedua ada secondary screening. Simpelnya, primary screening itu adalah seleksi dengan seluruh pelajar di Indonesia. Kalau secondary screening itu seleksi dengan pelajar di seluruh dunia. Primary screening terdiri dari seleksi dokumen, ujian tulis, dan juga ujian wawancara. Jujur aku tuh baru giat belajar itu 2 bulan sebelum ujian tulis. Aku ingat banget waktu itu bulan puasa, setiap hari aku latihan soal past paper berulang-ulang sampai aku bener-bener hafal dengan pola soalnya. Saran aku untuk persiapan ujian tulis, hatamkan soal past paper. Oh ya guys, walaupun sebelumnya aku bilang sertifikat bahasa Inggris itu nggak wajib, tapi untuk berkas-berkas di sini kita harus mempersiapkannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Soal ujian juga pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang, wawancara pun nanti pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Untuk pembuatan esai di application form, aku dulu langganan Grammarly untuk cek grammar dari esai aku. Terus juga aku minta bantuan ke teman-teman, kakak kelas, dan juga guru-guru untuk ngecek tata bahasa, isi dari esai, dan juga kosakata yang dipakai di esai aku. Untuk tahap wawancara, aku diinterview oleh 2 orang bapak dan ibu kedubes, lalu 1 orang Jepang. Di interviewnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Karena dulu Inggrisku itu nggak bagus, jadi aku prepare untuk wawancara ini dari jauh-jauh hari. Aku coba tanya ke para awardee pertanyaan apa aja yang sering keluar, aku list semua, dan aku siapkan semua jawabannya. Dan jawaban itu aku hafalkan. Terus aku juga minta bantuan ke teman-teman aku untuk simulasi supaya saat hari H, aku itu nggak grogi ketika ditanya oleh interviewer. Alhamdulillahnya, walaupun saat hari H itu cukup hancur, tapi secara garis besar pertanyaan yang ditanyakan oleh interviewer itu sesuai dengan apa yang aku persiapkan. Untuk secondary screening, sebenarnya kita hanya perlu kirimkan dokumen-dokumen lagi, tapi untuk kali ini kita kirimnya ke Max Jepang. Ada beberapa dokumen yang sebelumnya di primary screening itu masih pakai bahasa Indonesia, kita perlu translate ke bahasa Inggris, seperti ijazah, terus juga transkrip nilai, dan lain-lain. Lalu juga ada tes kesehatan, dan nggak ada ujian tulis lagi. Singkat cerita, alhamdulillah, akhirnya aku lulus menjadi awardee beasiswa Max tahun 2023 program Kosen, dan aku sangat bersyukur banget karena orang tua aku memberikan izin kepada aku untuk bisa kuliah di Jepang. Oke guys, sekian cerita aku. Sebelum menutup video, aku izin untuk promosi. Buat teman-teman yang ingin persiapan ujian tulis dan juga dokumen Max tahun 2026 program Kosen, aku lagi buka les persiapan ujian tulis dan juga dokumen Max Kosen tahun 2026. Jadi buat teman-teman yang tertarik, bisa DM aku di Instagram @hendycahya18 ya. Sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.